Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat 36 sampai 41. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota yang kamu katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan sampar. Sesungguhnya, aku akan mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka karena murkaku, kobaran amarahku, dan kegeramanku yang hebat. Aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka tinggal dengan tentram. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu langkah hidup sehingga mereka takut akan aku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak cucu mereka. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh rasa takut akan aku ke dalam hati mereka, supaya jangan mereka menjauh dariku. Karena mereka, aku akan gembira berbuat baik kepada mereka. Aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan setia, dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku. Di tengah budaya kompetitif yang begitu masif, manusia cenderung mudah terpaut pada hasil, posisi, dan status. Seseorang yang mendapatkan hasil superior di tengah lingkungan kompetisi pun cenderung menganggap bahwa itu adalah hasil dari segala kerja keras perjuangannya sendiri. Alhasil, tanpa adanya pengendalian diri yang baik, ia sangat mudah berubah menjadi congkak. Hal yang semakin parah lagi adalah ketika ia membawa cara pandang yang demikian ke dalam lingkungan hidup berimannya sebagai umat Tuhan. Singkatnya, sungguh memilukan ketika seorang umat Tuhan menganggap bahwa kualitas keimanannya merupakan hasil dari perjuangannya sendiri. Padahal, di dalam perikop bacaan hari ini kita justru mendapati firman Tuhan yang menunjukkan konsep yang sebaliknya. Tuhan memberikan nubuat mengenai situasi dan kondisi hidup bangsa Israel yang akan dikumpulkan ulang dari seluruh wilayah pembuangan. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, dan keputusasaan pun akan segera hidup dalam ketentraman yang bersumber dari Tuhan. Sang pembentuk dan pemelihara kehidupan telah memberikan kepastian atas transformasi hidup mereka. Tidak berhenti sampai di situ, hal yang paling penting adalah mereka akan mengalami transformasi spiritualitas yang vital sebagai umat Tuhan. Ia akan memberikan hati yang baru, ikatan perjanjian yang segar, dan kemampuan komitmen iman yang teguh kepada umatnya. Itu semua bukanlah hasil dari upaya sepihak dari bangsa Israel, melainkan anugerah dari Tuhan. Sahabat Alkitab, permenungan ini menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan merupakan anugerah yang telah ditujukan bagi kita sebagai umatnya. Itu bukanlah hasil upaya kita, melainkan bentuk nyata kerja Tuhan. Oleh sebab itu, sudah selayaknya lah bagi kita untuk menjaga dan memelihara iman kepada Tuhan sebagai unsur penting dalam hidup. Selain itu, kita juga perlu terus mengingat bahwa setiap pertumbuhan iman yang kita alami bukanlah hasil dari perjuangan kita sepihak, melainkan sebagai wujud anugerah kasih Tuhan dalam memelihara umatnya. Artinya, tidaklah relevan dan bertanggung jawab ketika ada seorang umat Tuhan yang berlaku congkak di atas kondisi keimanannya, apalagi untuk menghakimi keimanan orang lain yang ia anggap lebih inferior darinya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa keberadaan iman pada diri kami sungguh merupakan bentuk anugerah Tuhan atas kami. Berikanlah kami kerendahan hati dan kesadaran diri agar kami tidak berlaku congkak atas kehidupan iman kami, bahkan bersedia untuk menghakimi sesama kami. Tolong kami Tuhan untuk hidup sebagai umat yang rendah hati, yang setia menghidupi firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.